Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali dengan kabar berita terbaru dari updatean kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah tahu kan kalau kasus Teng Monida ini sudah berada di detik-detik terakhir ending dari kasus kematiannya Teng Mo ini. Nah, di sini kabar baru-barunya itu beberapa hari yang lalu ya, sekitar 2 hari yang lalu, ini ada kabar dari kakak kandungnya Teng Mo. Nah, di sini baru-baru ini abangnya Teng Mo yang bernama Abang Dayos. Nah, di sini kan orang kalau untuk respect itu dipanggilnya Kun ya. Jadi Kun Dayos ini atau kakaknya Teng Mo lah ya, itu update status yang membuat statusnya ini viral di mana-mana teman-teman. Nah, ini statusnya seperti ini ya, aku akan bacakan. Dan sebelum aku bacakan, pasti teman-teman juga bertanya-tanya kan, kok kakaknya Teng Mo tidak disorot lagi sih akhir-akhir ini? Karena seperti yang kita tahu kalau di awal itu kan kakaknya Teng Mo ini yang sangat menggebu-gebu untuk membela Teng Mo gitu. Dan akhirnya setelah Ibu Panida memberikan arahan dan membicarakan mengenai keadilan Teng Mo, itu kan ternyata ada orang besar atau orang VVIP di balik ini semua. Maka dari itu setelah seminggu kejadian Teng Mo meninggal, kakaknya Teng Mo ini menyerah teman-teman. Jadi dia mengundurkan diri dan akhirnya ya udah memilih untuk diam. Dan akhir-akhir ini kakaknya Teng Mo ini mungkin sudah kehilangan kesabaran ya. Jadinya dia melakukan atau mengupdate status. Nah, statusnya itu yang seperti ini teman-teman. Yang isinya mengenai perdebatan, saling tuntut, saling ribut. Jika kita mempunyai tujuan yang sama, harusnya kita bisa kerjasama. Sepertinya pihak yang berwenang hanya bisa tidur saja. Gak usah tanya apa yang sudah dilakukan. Kalian semua tidak perlu mempublikasikan kalau semua itu tidak ada hasilnya. Siapapun orang yang ingin cuci tangan, silahkan. Karma akan menanti kalian semua. Kalian bukanlah keluarga Teng Mo yang kehilangan Teng Mo. Kalian adalah orang jahat yang sayangnya Teng Mo tidak ketahui. Nah, jadi di sini ada keterangan karma itu ya teman-teman. Jadi karma itu sepertinya ditujukan untuk Gatik. Dan di sini dia juga bilang kan bahwa kalian itu bukan saudara atau adiknya Teng Mo gitu loh. Nah, bukan keluarga. Nah, jadi kakaknya Teng Mo ini bilang kalau Teng Mo itu sebenarnya tidak tahu mengenai kebusukan-kebusukan dari temannya ya. Ini sepertinya maksudnya itu adalah si Gatik teman-teman. Jadi sayangnya Teng Mo itu hanya tahu kebaikan-kebaikan di luarnya saja. Dia tidak tahu gimana dendamnya, gimana busuknya hati sahabatnya. Nah, jadi di sini kakaknya Teng Mo mendoakan orang-orang itu supaya cepat kena karma. Dan kakaknya Teng Mo ini jelas meminta kalau di status itu kan dia bilang, sudahlah nggak usah mencari panggung atau mencari nama baik gitu. Kalau nggak ada hasilnya ya udah nggak usah sibuk klarifikasi sana sini gitu. Nah, di sini sepertinya kakaknya Teng Mo ini menyindir para pengacara yang berusaha mencari barang bukti dan juga selalu klarifikasi kan. Nah, di sini kan banyak nih pengacara. Ada M1, M2, ada Mr. Santana juga. Mr. Santana nggak pengacara ya kan, Badan Pengawas Kepolisian, tapi kan juga sering klarifikasi gitu. Dan juga di sini ada Kuntai. Nah, Kuntai ini kan yang kemarin mencari noda darah yang ada di sebuah gudang di dekat Sungai Chao Phraya. Nah, di sini jelas banget kalau kakaknya Teng Mo atau abangnya Teng Mo ini menyindir orang-orang itu semua gitu. Dia bilang udahlah nggak usah klarifikasi sana sini mencari nama gitu ya. Bahasa to the point-nya tuh seperti itu gitu. Kalau nggak ada hasilnya untuk apa gitu. Pasti dia cuma pingin viral aja. Begitu teman-teman. Dan dalam klarifikasi Mr. Santana kemarin dalam jumpa pers, itu ternyata Mr. Santana bilang kalau setelah hasil penelitian dari Mr. Santana dan bersama timnya, bahwa Teng Monida ini ditemukan atau diduga sempat dianiaya di darat dulu teman-teman. Jadi baru setelah dibuat tidak berdaya di darat, baru dia melanjutkan rencana atau menghabiskan Teng Mo ini di speedboat. Baru setelah Teng Monida sudah terluka seperti itu kan, karena di sini kan masih belum terungkap penyebab dari luka yang sepanjang 30 cm di paha kanannya Teng Mo ini. Apakah luka seperti sayatan baling-baling yang mereka bilang? Ini kan jelas-jelas bukan ya teman-teman. Dan di sini juga belum dibuktikan atau dokter forensik juga tidak menjelaskan mengenai luka tersebut secara detail. Seharusnya kan kalau ada luka panjang yang di paha itu adalah murni bekas sayatan atau sobekan yang menggunakan botol atau pecahan botol wine. Itu harusnya ada pecahan atau serpihan-serpihan belingnya di situ teman-teman.
Dan di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan bisa dengan botol wine, bisa juga dengan pembuka botol wine. Karena pembuka botol wine itu tuh ada yang lancipnya gitu deh. Kalau itu tuh juga bisa merobekkan daging gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan serpihan atau pecahan botol kaca, itu berarti dari pembuka tutup botol wine. Karena itu kan terbuat dari besi, nah itu ada ujungnya itu lancip gitu. Dan di sini Mr. Santana juga menjelaskan kalau pembunuhan ini tidak direncanakan. Nah tapi kalau menurut pemikiran aku ya teman-teman, kalau pembunuhan ini adalah direncanakan. Karena apa? Karena sudah melibatkan banyak orang gitu, lebih dari 5 orang yang ada di speedboat itu. Ditambah dengan yang kita tahu dari saksi CCTV yang kita lihat kan, itu ada kapal speedboat lain yang menunggunya, dan juga ada orang yang mereka gitu kan ke arah hotel yang ada di Sungai Chao Phraya itu ya, melakukan booking atas nama Tengmo. Nah itu seperti mereka itu bekerja sama gitu, seperti yang nelayan juga gitu kan. Terus ada yang di jembatan juga orang yang nungguin gitu untuk menyaksikan dan memastikan Tengmo ini sudah meninggal atau belum. Jadi kalau menurut aku Tengmo ini seperti dijebak gitu sama manajernya sendiri. Karena kita bisa membaca ya dari tatapannya Gatik itu seperti apa terhadap Tengmo. Dari video-video yang beredar ya kan, tatapan mata Gatik itu benar-benar nggak tulus gitu persahabatannya. Tapi sayangnya Tengmo tidak menyadari itu semua. Sehingga terjadilah peristiwa yang seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya nih. Nah, kabar berikutnya ini mengenai foto editan itu teman-teman. Ternyata ini berbuntut panjang karena netizen atau masyarakat sendiri di Thailand ini sudah membuktikan kalau ini juga benar-benar foto yang palsu atau editan. Nah teman-teman bisa lihat di video ini ya teman-teman. Nah di video ini si Gatik sama Tengmo ya sedang foto bersama itu kan di bawah jembatan Rama 8 atau Rama 8. Nah di sini jembatan itu sudah padam lampunya itu di jam 9. Dan di foto juga menunjukkan di jam 9 udah mau jam 10 ya teman-teman. Dan di video ini teman-teman bisa lihat ada seseorang yang berfoto juga dengan background yang sama. Nah di sini kelihatan banget nih editannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah bangunan gitu ya, atau kayaknya kuil sih sepertinya. Nah di fotonya Tengmo dan Gatik ini tidak ada kuil itu, sedangkan orang biasa yang foto ada gitu. Nah jadi di sini tuh bener-bener jelas banget editannya teman-teman. Sepertinya kalau menurut pendapat aku ya, si Gatik ini sudah mengedit sedemikian rupa, tapi bukan Gatiknya ya. Mungkin Gatiknya ini bukan seseorang yang ahli dalam edit video. Jadi dia menyuruh seseorang atau yang ahli ya dalam mengedit foto supaya hasilnya itu terlihat natural. Nah tapi tetap aja ketahuan ya kalau sudah dicek oleh pakar editor. Nah ini ketahuan banget teman-teman. Ini udah bukti nyata banget kalau orang biasa yang foto itu harusnya ada bangunan itu gitu. Ketika Gatik dan Tengmo foto kok nggak ada. Nah dari sini aja tuh udah janggal banget kan. Tapi di sini sayangnya kenapa bukti-bukti seperti ini tidak dibuktikan atau tidak ditindaklanjuti gitu oleh kepolisian di Nonthaburi. Malah kasus ini seperti pengacara Kundecha bilang ya, pengacara dari Ibu Panida itu mengklarifikasi bilang bersama tim penyidik bahwa kasus Tengmo ini akan selesai, akan disimpulkan pada tanggal 18 atau 19 sampai tanggal 20 April mendatang. Nah jadi kita lihat saja ya teman-teman, ini sudah sekitar ya 2 harian lagi lah kita akan mengetahui sebenarnya kejadian ini murni kecelakaan atau pembunuhan. Itu versi kepolisian nantinya ya teman-teman. Tapi di sini aku tetap mendoakan mendiang Tengmonida tetap mendapat keadilan ya teman-teman, karena kasihan banget ya gitu. Artis setalented itu, artis serba bisa harus meninggal secara gratis seperti itu. Aku juga sangat sedih, bener-bener gak habis pikir gitu teman-teman. Karena Sungai Chao Phraya itu kalau Tengmo jatuh dalam keadaan sehat, itu kan bisa langsung teriak minta tolong gitu. Kenapa harus ditinggalin sama mereka semua gitu kan? Ini alasan yang gak masuk akal. Tapi kok bisa-bisanya kepolisian bilang kalau ini murni kecelakaan gitu. Oke teman-teman, ini kasusnya benar-benar penuh drama dan penuh intrik pastinya ya. Yang pastinya perlu
menguji kesabaran kita semua, apalagi ini di bulan puasa ya teman-teman. Kita cuma bisa mengelus dada aja mengenai dan menyimak dari kasus kematian Tengmo ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke kabar berikutnya. Nah ini teman-teman, aku mau memperlihatkan CCTV yang udah sering teman-teman lihat, tapi mungkin teman-teman hanya melihatnya dari segi zoom ya, atau dekat gitu kan, dari dekat ketika kepala Tengmo ini dipukul oleh botol wine ya. Itu kan diduga kepala Tengmo ini dipukul. Nah ini video aslinya yang dari jauh, teman-teman bisa saksikan videonya seperti ini terlihat di speedboat kepala Tengmo itu dipukul, dan yang lainnya aktivitasnya teman-teman bisa perhatikan aja. Ini benar-benar janggal ya kan, seperti orang sedang berkelahi. Dan ya ini benar-benar nggak normal gitu aktivitas orang-orang. Kan biasanya kalau di speedboat ya secara apa ya, hanya foto-foto gitu kan, menikmati pemandangan, atau mungkin kalau ada include makan malam ya, jamuan makan malam ya biasanya sekalian makan malam, atau mungkin hanya sekedar minum wine. Tapi masa ada adegan yang mukul kepala, itu kan aneh ya teman-teman. Nah di situ loh kok bisa-bisanya polisi bilang ini hanya kemalangan saja atau kecelakaan teman-teman. Oke, dan kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini ada adegan atau part dari filmnya Tengmo Nida ya, semasa hidupnya. Di sini dia sedang dianiaya oleh seorang wanita. Dia terlihat dicekik gitu lehernya, dan ini tuh seperti menggambarkan kondisi mendiang Tengmo yang sekarang. Dan akhirnya kematiannya seperti itu kan, yang kita duga semua karena Tengmo Nida jasadnya itu ditemukan lidahnya itu menjulur keluar dan ada kayak bekas jeratan, yang walaupun itu kata tim forensik bekas jeratan itu dikarenakan mayatnya ini kan sudah mengembang di air ya, karena sudah lama di air jadi kan mengembang. Terus di leher Tengmo ini kan ada kalung, jadi itulah yang membuat kondisi Tengmo itu seperti itu gitu, seperti ada jeratan dan lidahnya menjulur. Kalau memang mengembang kan harusnya lidahnya nggak harus menjulur ya teman-teman. Itu kalau kita yang sebagai orang awam berpikir, karena ini kan kondisinya si Tengmo ini sudah meninggal, terus jenazahnya itu ngembang di air gitu kan, karena ngembang itu maksudnya bengkak. Nah seharusnya kalau memang gak ada bekas cekikan waktu sebelum meninggal, itu kan pasti lidahnya nggak akan keluar gitu, karena walaupun ini terjerat ya harusnya lidahnya ya nggak usah keluar gitu kan. Nah, tapi kan ini udah ada bekas jeratan dan juga lidah keluar, dan juga memar di beberapa area wajahnya Tengmo. Oke teman-teman, kita lanjut ke kabar berikutnya. Nah ini dari fans-fans Tengmo yang ikut bersimpati terhadap kematian Tengmo, dan mereka semua ingin keadilan ya untuk Tengmo, bahwa Tengmo ini tidak boleh meninggal secara gratis. Nah ini teman-teman, yang kali ini adalah seorang wanita, dia letakkan stiker ya di mobilnya. Nah ini stiker mendiang Tengmo supaya Tengmo ini mendapatkan justice gitu. Betapa banyak orang yang mendukung Tengmo. Oke teman-teman, mari kita lihat aja ya akhir dari cerita atau kasus kematian Tengmo Nida ini. Oke, itu aja berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman semua, aku ingatkan jangan lupa di subscribe ya channel YouTube aku supaya aku makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke teman-teman, bye-bye.